kita kali ini. Oke, baik. Ini pertemuan kita pertama ya. Nah, perkenalkan dulu, nama kakak Kak Haidir Ilyas. Biasanya dipanggil Kak Haidir atau Kak Ilyas. Atau biasanya juga kalau di NF kita pakai kode. Nah, kode untuk kakak, karena kakak pengajar matematika, kodenya MHD ya. Jadi kadang juga kalau di NF kakak dipanggil dengan KMHD. Nah, oke, selama perbincangan ini adik-adik boleh membuka videonya ya. Membuka videonya dulu, dibuka ya. Nah, boleh nih, wah ada nih yang udah dibuka nih. Ah, ada Najwa. Najwa, yuk, halo Najwa. Oke. Sehat ya Najwa? Oke, Najwa dari anak mana Najwa? Dari Ujung Berung. Ujung Berung? Ya. Ujung Berung tuh Sukabumi ya? Bandung. Hah? Bandung? Oh iya, ya. Bandung. Oke, jauh ya. Kumaha Daramang, Daramang. Nah, kemudian ada juga, wah ada lagi yang udah buka nih, ada Mas Akil. Akil ya? Halo Akil? Halo Akil? Iya Kak, halo. Ya, nah, Akil dari anak mana Akil? Medan Kak. Wih, mantap dah. Gimana Medan udah maghrib belum? Apa Kak? Udah sholat maghrib belum? Belum, Medan Belum. 18.40 Kak. Belum maghrib ya? Ya udah, nanti kalau misalkan emang sudah maghrib di sana, silakan aja untuk menunaikan ibadah sholat ya, seperti biasa Ya, kalau ini ya. Berarti kita dari Medan sampai Bandung ya. Nanti silakan aja ya, kalau misalkan ya. untuk di tengah-tengah perjalanan ingin sholat menunaikan ibadah, silakan untuk mematikan dulu videonya ya. Tetapi ya, tetap on untuk PJJ-nya ya, gitu ya. Nah, bisa di mute juga. Nah, kemudian ada satu lagi deh nih yang mau kakak sapa. Ada Ervina, betul ya Ervina ya? Nah, Betul, Ervina, halo. Kak. Halo Ervina. Halo. Iya, Kak. Ya, sehat Ervina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ervina dari anak mana? Cengkareng. Cengkareng, Jakarta Barat ya. Aman Ervina di sana? Masih Aman. Lockdown nggak? Lockdown nggak? Udah new normal. Udah enggak. Oke ya, sip. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali terlebih dahulu, dan di Nurul Fikri biasanya diawali dengan sesuatu yang baik. Kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dan bagi yang muslim, kita awali kembali dengan membaca basalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh matematika, ya, nanti kakak akan memberikan rules-nya, gini ya. Jadi nanti setelah kakak membuka, nanti akan ada video yang kakak share, ya. Nah, nanti selama video itu di-share, tolong video dimatikan. Apabila di video tersebut terdapat pertanyaan, tuliskan saja terlebih dahulu di kolom percakapan ya, ruang percakapan atau chat box kita gitu ya. Nah, nanti setelah selesai video baru kakak akan membahas. Jadi tidak di tengah-tengah perjalanan. Nah, nanti ketika terjadi perubahan dari video menjadi balik lagi ke papan tulis gitu ya, nanti kemungkinan akan ada sedikit blur atau apa gitu ya. Nah, hal itu sesuatu yang terjadi lumrah. Jadi bisa jadi ini disebabkan karena menunggu kestabilan jaringan, adik-adik ya. Paham ya? Sampai di sini ya. Nah, selanjutnya untuk sesi pembelajaran, kakak akan mengirimkan video, silakan adik-adik semuanya komentar di ruang chat ya. Nah, nanti setelah video pembelajarannya kakak berikan, kakak akan mereview sedikit di papan tulis, baru setelah itu nanti ada tes formatif. Nah, nanti ketika kakak bilang silakan ditulis di chat, apabila nanti kakak minta untuk tidak menulis lagi di chat, ya silakan untuk menahan dulu untuk bertanya ya. Itu biasanya supaya chatnya tidak tenggelam. Paham sampai di sini pembelajarannya adik-adik? Ya, kalau sudah paham coba silakan tulis di kolom percakapan. Nah, di kolom percakapan atau chat box-nya kalau udah paham bilang paham, oke Kak, lanjut Kak. Paham, oke, ada Zidean, iya Kak. Abdul Ghani, paham Kak, insya Allah. Valenti, paham Kak, paham. Wih, Ramin ya, oke, paham. Lanjut Kak, oke. Pak Iris, paham Kak? Oke ya, siap.
Oh, masih ada Isma, oke. Vika, Alivia, Fadlan, wah masih banyak ya. Ternyata nih teman-teman kita nih banyak banget ya. Nah, karena kita terbentang tadi dari Medan sampai ujung berung Bandung. Nah, sejauh ini ya. Nah, nanti mohon keikhlasan dan kesabaran dalam pembelajaran. Jadi bagi yang paham, kita menunggu teman-teman yang lain agar bisa paham bersama-sama. Dan bagi yang kurang paham, silakan aja langsung ditulis di ruang percakapannya. Di Padawiri, wis apa tuh tadi ada yang ngechat? Di Padawiri Kak. Oke, oke sip. Sekarang kakak berikan saja video pembelajarannya, gitu ya. Harap untuk menyimaknya dengan baik-baik. Boleh ambil kertas, boleh ambil buku catatan, gitu ya. Dan ditulis nanti hal-hal yang penting untuk menyimak video pembelajaran ini. Oke, video pembelajaran ini dari Kak Adi ya, Kak Adi Kuntoro yang ganteng banget gitu. Oke, silakan Kak Adi ya untuk memulai video pembelajarannya. Silakan dinikmati. Ini Kak Adi akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier. Ada 4 subbab dari sistem persamaan linier. Yang pertama, menyelesaikan persamaan. Ya, ini nanti hanya satu variabel. Yang kedua, sistem persamaan linier. Variabel X dan Y biasanya. Yang ketiga, sistem persamaan linier dan non-linier. Dan yang keempat, sistem persamaan tersamar. Ya, biasanya bentuknya soal cerita. Ya. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu penyelesaian dari persamaan. Ya, ini bisa bentuknya linier, bisa persamaan kuadrat maupun persamaan pecahan. Ya, akan tuliskan soalnya. Contoh yang pertama, misalnya 2x ditambah 4 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x-nya supaya persamaan ini bernilai benar. Ya, tangkapnya adalah kedua pas kurang 4, ya, maka ini jadi 2x, ini jadi min 4. Seolah-olah plus 4 pindah luas jadi min 4. Nanti kalau min 4 pindah luas jadi plus 4. Ya. Nah, katanya adalah nilainya. Jadi ini 2 kali, ya, pindah luas jadi bagi, maka min 4 dibagi 2. Maka hasilnya x-nya sama dengan min 2. Ya. Berikutnya adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Misalnya x kuadrat min 2x, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Ya. Kita cari x-nya dengan cara pemfaktoran. Ya. Ini kita faktorkan. X kuadrat adalah x kali x, utama di sini. Dan min 8 adalah min 4 kali plus 2. Ya. Dijumlahkan harus min 2. Ya. Atau gampangnya jangan lihat minnya dulu, pokoknya 8 itu adalah 4 dikali 2 gitu ya. Nanti kalau dijumlahkan min 2, maka harus min 4 ditambah dengan 2. Ya. Lalu dia faktor sama dengan 0. Mengambil nilai x. Jadi di sini x-nya sama dengan 4. Lalu di sini x-nya sama dengan min 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Contoh yang ketiga. Bentuk dari
dikalikan dengan berikutnya. Jadi 2x kuadrat min x plus 10 sama dengan 2 dikalikan dengan x kuadrat ditambah 2x. Jadi kita tuliskan lagi 2x kuadrat min x plus 10. Nah ini kita kalikan 2 kali x kuadrat 2x kuadrat ditambah 2 kali 2x 4x. Ternyata 2x kuadrat 2x kuadrat kalau dikurangkan 2x kuadrat dikurang 2x habis ya. Nah x-nya ke kiri, selain x ke kanan. Jadi bentuknya sudah merupakan persamaan linear biasa. Jadi min x di sini jadi min 4x. Ini adalah seolah-olah. Lalu 10 jadi min 10. Min x min 4x jadi min 5x. Di sini sama dengan min 10, maka x-nya sama dengan min 10 dibagi min 5 sama dengan 2. Nah, itulah ya macam-macam dari persamaan. Ya, hanya mencari satu variabel. Di sini nilai x. Subbab berikutnya adalah sistem persamaan linear. Nah, ini sudah saya berikan 2 contoh. Ya, ini 2 variabel mengandung 2 variabel x dan y. Sedangkan yang ini mengandung 3 variabel x, y, dan z. Kita cari nilai x dan y-nya dari yang nomor 1. Kita bisa melakukan eliminasi atau substitusi. Ya, biasanya lebih mudah dengan eliminasi terlebih dahulu. Ya, caranya kita samakan ini. Ya, nilai x-nya di sini 2x, di sini 3x supaya sama. Maka yang akan kita kalikan 3, ya, maka menjadi 6x. Yang bawah kalikan berapa? Ya, kalikan dengan 2, ya, biar sama. Sama-sama 6x. Susun ke bawah. 2x kali 3, 6x. Min y kali 3, 3y. Sama dengan 9. Yang bawah kali 2, 3x kali 2, 6x. Ditambah 2y kali 2, 4y. Sama dengan 16. 6x supaya hilang kita kurangkan. Ya, pokoknya kalau di sini tandanya sama, maka kita kurangkan. Misalnya tandanya beda, kita jumlahkan. Ya, karena angkanya sama dikurang, maka hasilnya 0. Lalu di sini min 3x dikurang 4x. Min 3 dikurang 4, jadi min 7. Ya, min 7y sama dengan 9 dikurang 16. Hasilnya adalah min 7. Ya, maka y-nya didapat min 7 dibagi min 7, ya, sama dengan 1. Baru kita substitusi, ya. Ini ada 4 persamaan nih. Bisa dipilih yang manapun bisa, ya. Misalnya saya mau ke sini, boleh. Jadi lebih mudah mungkin, ya. Jadi tulis lagi 2x min y sama dengan 3, y-nya diganti 1. Maka 2x dikurang 1 sama dengan 3. Nanti 2x sama dengan 3 tambah 1, 4. Ya, baru kita lakukan pembagian, ya. Ini ke sini, jadi 4 dibagi 2. Maka dapat x-nya 2. Bisa juga yang kita samakan adalah nilai y-nya, ya. Kalau nilai y kita samakan, nanti satunya min, satunya plus kita jumlahkan, ya, supaya hilang y-nya. Untuk berikutnya, ini ada 3 persamaan, ya, mengandung variabel x, y, dan z. Kita cari nilai x, y, dan z-nya. Langkah pertama adalah kita pilih. Pertama kali adalah kita menentukan apa yang mau dieliminasi, ya, yang mau dihilangkan.
Misalnya kita mau hilangkan nilai Z-nya, ya, kita ambil dua persamaan. Misalnya ini dengan yang ini ya. Ini ada plus Z sama min 2Z mau kita hilangkan, maka yang akan harus dikali 2. Yang bawah kali 1. Ya, hasilnya kita tulis di sini 4x kali 2 8x ditambah kali 2 4y kali 2 2z sama dengan 30. Nah, yang persamaan kedua tetap ya dikali 1. Jadi 2x min y min 2z sama dengan 1. Kalau kita hilangkan sama ini 2z, ini min 2z. Beda tanda ya, tapi angkanya sama. Maka kita jumlahkan, nanti z-nya hilang. Ini 10x, di sini plus 3y sama dengan 29. Ya, tentunya belum bisa mencari nilai x dan y karena baru satu persamaan. Maka kita gunakan persamaan yang lain lagi, ya. Ini kita gunakan persamaan yang ketiga nih, ya. Misalnya dengan yang kedua, oh sudah sama nih. Angkanya min 2z sama 2z bisa langsung dieliminasi, ya. Kita tuliskan persamaan kedua dan yang ketiga di sini ya. 2x min y min 2z sama dengan min 1. Yang kedua adalah x tambah y tambah 2z. Ini pun kita hilangkan z-nya, kita jumlah ya. Jadi 3x. Oh, ini kebetulan y-nya juga habis ya. Ini min y ditambah y habis. Ini juga habis. Jadi kita langsung dapat x-nya ya. X-nya dapat 6. Min 1 tambah 7. Nanti dapat x-nya adalah 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Karena sudah dapat x-nya, langsung kita substitusi ke sini. Kalau masih ada y-nya, kita eliminasi lagi ya, x-nya atau y-nya. Kita masukkan ke sini. Maka kalau x-nya sama dengan 2, langsung ya, 10 kali 2 20 ditambah 3y sama dengan 29. Maka 3y-nya sama dengan 29 dikurang 20 hasilnya 9. Jadi y-nya sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. X-nya dapat 2, y-nya 3, baru kita cari nilai z-nya ya. Pilih yang mana terserah. Yang manapun hasilnya akan sama. Misalnya saya mau persamaan yang ketiga. Saya tuliskan x ditambah y ditambah 2z sama dengan 7. X-nya masukkan 2, x-nya 2, lalu y-nya 3. Ditambah 2z sama dengan 7. Ini hasilnya 5 ya. Maka 2z sama dengan 7 dikurang 5 2, maka dapat z-nya sama dengan 1 ya. Lalu pertanyaannya adalah x tambah 2y ditambah z. Tinggal kita substitusikan. X-nya 2 ditambah 2 kali y-nya 3 ditambah 1. 2 tambah 6, 8 tambah 1 hasilnya 9 ya. Ini hasilnya. Tapi kadang-kadang di soal tes PTN bisa langsung jawab ya kalau kebetulan hasilnya bagus ya. Caranya gini. Ini kan pertanyaannya x tambah 2y tambah z ya. Saya mau melihat x-nya saja nih. X-nya saja. Ini x-nya saja. Nah, begini. Ya. Ada 4x, ada 2x, ada x. Supaya hasilnya x diapain gitu ya. Saya tuliskan 4x, lalu ada lagi 2x, ada lagi x. Kelihatan seperti ini? Ya. Nanti hasilnya harus apa? Harus x. Ini pertanyaannya. Ya.
Apa ditambah, apa dikurang, begitu ya. Ternyata supaya X gimana nih? 4X diapain dengan 2X? Diapain lagi sama X biar dapat X? Kayaknya sih 4X dikurang 2X ya. Kan artinya 2X. Tapi 2X dikurang X kan jadi X. Jadi sini tandanya apa? Plus, gitu ya. Tandanya plus, jadi tandanya apa? Min. Maka cocok tuh. 4X tambah 2X. Oh, salah ya. 4X tambah 2X kan 6X ya. Bukan plus, tapi apa? Min ya. Nah, begini. 4X dikurang X, 2X kan 2X. 2X kurang X kan jadi X. Kita cocokkan dengan yang di sini. Ya, semuanya nih. 2X harus dikalikan min. X-nya harusnya kalikan min. Jadi nanti kalau saya tulis lagi, yang atas 4X plus Z sama dengan 15, yang kedua min. Jadi min 2X, ini kali min jadi plus Y, kali min jadi plus 2Z, sama dengan kalikan min jadi 1. Yang ini juga kalikan min. Jadi min X, min Y, min 2Z, sama dengan min 7. Nanti kita jumlahin tuh. Ya, kan 4X ditambah min 2X tambah min X kan jadi apa? Jadi X ya. Nanti kita jumlahin ini kan habis jadi plus 2Y. Ini kita jumlahin, ini habis tinggal plus Z. Sama dengan 16 dikurang 7 hasilnya 9. Oh, cocok tuh, sama ya, kebetulan sama. Nanti kalau nggak sama ya dikira-kira lagi. Ya, ditambah apa dikurang atau dikali dulu ya. Tapi misalnya tidak bisa, ya terpaksa pakai cara yang panjang. Ya, seperti itu. Baik, untuk berikutnya, subbab yang ketiga adalah sistem persamaan linear, non-linear. Ya, seperti ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y min 6X sama dengan 5 dan Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2. Nah, ini adalah yang pertama ini linear ya, karena berpangkat 1, dan yang ini ada kuadratnya ya, non-linear ya. Kita bisa melakukan eliminasi atau substitusi. Tapi yang sering dikerjakan itu adalah dengan metode substitusi ya. Ini Y-nya kita ganti ya. Bisa Y yang ini ganti ke sini atau Y yang banyak ini kuadratnya ganti ke sini. So saya mau langsung ini Y-nya ya. Ini ganti ke sini. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 disubstitusi ke Y min 6X sama dengan 5. Y-nya kita ganti dengan ini. Kita tuliskan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Min 6X-nya kita tuliskan lagi sama dengan 5. Menjadi persamaan kuadrat. Ya, nanti kanannya kita nolkan, baru kita faktorkan. Kita sederhanakan dulu. X kuadrat 4X dikurang 6X itu min 2X. Nanti 2 dikurang 5 jadi min 3 sama dengan 0. Setelah kanannya 0 baru kita faktorkan. X kuadrat X kali X min 3 berapa kali berapa nanti dijumlahkan jadi min 2 ya. Ternyata min 3 adalah min 3 kali plus 1 ya. Dijumlahkan hasilnya min 2 dikalikan hasilnya min 3. Baru tiap faktor sama dengan 0 ya. Jadi nilai X-nya bisa sama dengan 3, bisa sama dengan min 1. Nah, ini belum selesai. Karena pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian. Berarti nilai X dan nilai Y. Ya, kalau X-nya 3, tentukan
masukkan nilai Y-nya. Ya, kita bisa masukkan ke yang linier atau yang kuadrat. Tentunya yang mudah yang linier ya. Masukkan ke Y sama min 6X sama dengan 5. Kalau X-nya diganti 3, jadi Y dikurang 6 kali 3, 18 sama dengan 5. Jadi Y-nya sama dengan 5 tambah 18, 23. Nah, bentuknya berupa model titik ya. Jadi 3,23. Nah, biasanya seperti itu. Kalau bentuknya X dan Y ya. Bisa juga X-nya sama dengan min 1. Kita substitusikan. Jadi Y min 6 kali min 1 jadi plus 6. Maka Y-nya sama dengan 5 dikurang 6 min 1. Nah ini min 1, min 1. Ya. Maka nanti himpunan penyelesaiannya biasanya penulisannya adalah bisa min 1, min 1 ya, koma, yang kedua adalah 3,23. Nah, seperti ini penulisannya guys. Nah, inilah subbab yang ketiga. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke yang keempat ya, subbab yang keempat, yaitu sistem persamaan tersamar. Biasanya berbentuk cerita ya. Saya bacakan dulu soalnya. 4 tahun yang lalu umur Budi 2 tahun lebih muda dari sepertiga umur ayahnya. Umur Budi sekarang 6 tahun lebih tua dari sepertujuh umur ayahnya. Pertanyaannya, jumlah umur Budi dan ayahnya sekarang adalah berapa? Ya, langkah pertama adalah kita harus memisahkan, ya, misalnya dengan X dan Y. Ya, apa yang dimisahkan? Dari sini sudah kelihatan ya. Yang dimisahkan adalah umur Budi dan umur ayahnya. Ya, jadi dimisahkan dulu. Misalnya umur Budi, ini yang sekarang ya, kalau nggak disebutkan 2 tahun yang lalu, umur Budi sekarang misalnya X. Lalu umur ayah itu Y. Kita buat persamaan ya dari soal cerita ini ya. Kalimat yang pertama adalah 4 tahun yang lalu. Nah, ini ada kalimatnya. 4 tahun yang lalu gitu ya. Maka saya buat persamaannya dalam 4 tahun yang lalu. Ya. Sekarang umur Budi X. Ya. Maka kalau 4 tahun yang lalu umur Budi menjadi X dikurang 4 ya. Jadi ini umur Budinya yaitu X dikurang 4. Ya, saya kurungin deh ya gitu. Lalu umur ayah, sekarang umur ayah Y. Jadi 4 tahun yang lalu umur ayah jadi Y dikurang 4. Seperti itu. Ya. Nah, yang agak sulit adalah membuat persamaannya dari sini. Ya. Gitu. Langkah pertama saya lebih suka kalau saya sama denganin dulu. Gitu ya. Kalau sama dengan artinya apa? Umur Budi sama dengan umur ayah. Ya. Nah, nanti tinggal kita isikan di sini ya, dikali berapa, di jumlah berapa atau dikali berapa dikurang berapa ya. Jadi kalimatnya ya. Kita lihat kalimatnya. Umur Budi 2 tahun lebih muda dari sepertiga umur ayahnya. Nah, kan ada kalimat sepertiga umur ayahnya. Artinya umur ayahnya kan di sini kan ya. Maka dikalikan sepertiga. Nah,
sepertiga umur ayahnya, ya, 4 tahun yang lalu. 2 tahun lebih muda. Berarti di sini harus diapain? Kurang 2, ya. Karena ini kan lebih rendah, ya. 2 tahun lebih muda dari ini, ya. Jadi ini dikurang 2. Kalau 2 tahun lebih tua berarti ditambah 2. Jelas sampai sini ya? Iya. Nah, pertama ini kita bisa sederhanakan, ya. Nanti semuanya dikali 3 menjadi 3x min 12. Ini kali 3 habis ya. Tinggal y min 4. Nah, dikurang kali 3, 6. Kita jadikan bentuk baku, yaitu 3x, ini pindah jadi min y. Ini min 10 tambah 12, jadi sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang pertama, ya. Nah, yang kedua, sama caranya, umur Budi sekarang 6 tahun lebih tua dari 1/7 umur ayahnya. Karena sekarang, ya, Budinya umurnya X, ya kan? Umur ayahnya Y, gitu kan? Nah, kalau sama dengan artinya apa? Umur Budi sama dengan umur ayah. Tapi kalimatnya adalah 6 tahun lebih tua dari 1/7 umur ayahnya. Kita kalikan dulu umur ayahnya dengan apa? 1/7. Ini ayahnya 1/7. Ini artinya umur Budi 1/7 umur ayahnya. Tapi kalimatnya tadi 6 tahun lebih tua. Berarti ini harus lebih 6 tahun kan dari 1/7 umur ayahnya. Maka di sini ditambah dengan 6. Ya, seperti itu. Jelas ya? Kalau ini 2 tahun lebih muda, ini dikurangi 2. 6 tahun lebih tua, maka ini ditambah 6. Ya, kita sederhanakan dikali dengan 7. Menjadi 7x sama dengan y tambah 42. Maka 7x min y sama dengan 42. Ya, kita substitusi atau eliminasi, ya. Ini antara 2 ini. Kebetulan y-nya sudah sama, tinggal kita kurangkan. Dari sini ya. Jadi yang pertama 3x min y sama dengan 2. Yang kedua 7x min y sama dengan 42. Ya. Kita kalikan, kita kurangkan. Ini hasilnya min 4x ya. Ini hasilnya berapa? Min 40. Maka dapat x-nya sama dengan 10. Lalu kita substitusikan, ya. Ini ke sini boleh. Jadi 3 kali 10, 30 min y sama dengan 2. Jadi y-nya sama dengan 28 ya. 30 dikurang 2. Maka pertanyaannya adalah jumlah umur Budi dan ayah sekarang ya. Jadi x tambah y ya. Maka jawabannya x-nya 10 tambah 28. Hasilnya 38 tahun. Demikian adik-adik penjelasan saya tentang sistem persamaan linier. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Dari saya cukup sekian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya dengan kakak. Kayaknya lebih seru videonya apa lebih seru melihat komentarnya nih. Oke. Bagaimana adik-adik? Masih ada di situ kan? Oke. Siapa yang masih ada dan menyimak dengan baik, coba mana suaranya silakan ditulis. Saya Kak. Masih berusaha.
Wih. Ayo, hadir Hadir, nih. Kak. Ayo, hadir nih, hadir. Masih semangat, Kak. Musik. Semangat. Semangat. Nah, Masih semangat. nah, terus apa lagi tadi tuh ya? Iya, kayaknya seru banget tadi ya, apa namanya, kolom percakapannya gitu. Oke ya, intinya sebenarnya adik-adik sudah pada paham kan ya tentang ini gitu ya. Dan sekarang waktunya adik-adik fokus lagi untuk belajar jarak jauh kita ya. Nah, intinya sebenarnya kakak udah meringkas seperti ini nih. Nah, yang ada di papan tulis. Jadi yang dimaksud tadi Kak Adi itu gitu ya. Ya walaupun di sini tidak ada yang bagian kuadrat karena nanti bagian kuadrat kakak lebih pindahkan di babnya sendiri ya kalau kuadrat ya, persamaan linear dan kuadrat. Burem Kak, link pelajarannya. Oke. Bentar ya. Tadi kalau seperti kakak bilang, kalau burem, tunggu aja, sabar ya. Karena tadi kita peralihan dari video menjadi bentuk pembelajaran di papan tulis. Ya, tunggu aja, sabar ya, sabar. Karena ini menstabilkan koneksi dulu. Gitu. Nah, link pembelajarannya kakak akan bagikan ya. Kak, gimananya screen kakak jadi besar. Ini kelihatannya kecil banget ya. Oke, tunggu dulu ya sebentar untuk link videonya. Dijelasin dulu. Iya Kak, jangan dijelasin dulu. Masih burem. Oke, kalau begitu kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Oke, nah itu, terima kasih kakak host yang kece badai itu udah dikasih ya. Oke, itu udah dikasih tuh sama kakak host ya tentang link video pembelajarannya itu bisa disimak di YouTube-nya gitu ya untuk pembelajaran kita kali ini. Memang kalau misalkan kita belajar mengenai media video gitu ya, kendalanya adalah nanti ketika terjadi peralihan Zoom ini membutuhkan waktu ya, seperti itu ya. Jadi tunggu aja sabar. Itu sampai ini masih burem nggak? Udah, Kak. Ya, sistem persamaan tersamar bisa diulang lagi nggak caranya? Ya, nanti bisa dilihat aja di videonya. Kak, berarti materi nomor terakhir Bapak Budi nikah muda ya Kak? Salpok saya. Oke, tanyakan saja kepada Budi gitu ya. Dan silakan cek KTP-nya apakah dia termasuk anggota Sunda Empire. Bukan. Oke, kalau anggota Sunda Empire mungkin dia bisa berbeda ya aturan pernikahannya. Terserah ya, oke, namanya juga soal Oke, bagaimana? Udah jelas belum nih papan tulis? Papan tulis ini udah jelas belum? Masih Udah jelas? lumayan. Kalau udah jelas, tulis jelas. Lumayan jelas Kak. Udah Kak, udah kan? Nah, alhamdulillah. Itulah. Burem lagi, Kak. Jelas belum. Orang sabar itu disayang Tuhan ya. Burem, Masya Kak. Allah. Ya. Nah, jadi intinya sebenarnya gini, dalam pembelajaran sistem persamaan linear dan yang paling sering keluar di dalam sistem persamaan linear, yang pertama sebenarnya ada satu variabel. Kalau satu variabel gitu ya, itu terlalu gampang. Pasti adik-adik terlalu mudah ya, karena itu pelajaran kelas 7. Jadi karena ini kelasnya PPLS ya, harap sadar diri. Sadar diri. Udah tahu belum kelas PPLS itu apa? Coba yang tahu kelas PPLS singkatan dari apa, coba tulis di kolom komentar. PPLS singkatan dari apa? Takutnya masih belum pada sadar diri nih. PPLS singkatan dari apa? Ada yang tahu? Enggak. Nah, persiapan PLS ya. Ya, itu Rehan benar program depannya. Program perlindungan sosial. Kan? Terus habis itu bla 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 sosial, Kak. Persiapan, iya. Ih, berat. Ala-ala sekolah. Iya, itu dia. Yang benar adalah Handari Nabila, program persiapan langsung bukan SBM. Program persiapan langsung seleksi. Nah, seleksi biasa SBM, PTN. Oke, selamat bagi Nabila yang telah menjawab dengan benar. Mana tepukannya? giveaway. Baik, kakak kasih permen digital nih. Oke, baik, selanjutnya ya. Sudah ya. Nah, kita kembali fokus kepada pelajaran kita. Jadi yang satu variabel ini gitu ya nggak akan menjadi fokus dalam pelajaran kita karena ini pelajaran kelas 7 kecuali nanti bahasannya ada di tes tes potensi skolastik bagian pemahaman kuantitatif. Mungkin keluar satu variabel ya, satu variabelnya biasanya keluar di situ.
Nah, sedangkan yang lainnya gitu ya adalah yang dua variabel. Dua variabel itu bisa dalam 3 bentuk ya. Nanti variabel yang non pecahan yang tadi dijelasin Kak Adi itu variabel yang paling sederhana. Jadi bentuk sederhana kayak gini ya. Ini 2x sama y plus y sama dengan 7, contohnya x min y sama dengan 3. Nanti kalau misalkan y sama y-nya sama, bisa kita langsung eliminasi aja. Kalau dia beda gitu ya, berarti nanti tinggal kaliin aja silangnya gimana gitu ya. Misalnya kan kakak mau menghilangkan x di sini, yang 1 2, yang 1 1, berarti yang atas nanti kita kalikan dengan 1, yang bawahnya kita kalikan 2 semuanya. Begitu ya, paham ya? Oke, kalau paham silakan tulis paham. Kalau masih belum paham, silakan ditanyakan yang belum paham. Paham ya? Oke, paham. Bisa kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya bentuk dua variabel itu bisa non pecahan, yang satu lagi adalah pecahan. Pecahan sendiri nanti kebagi 2 ya. Ada yang variabelnya pada pembilang dan ada yang variabelnya pada penyebut. Kalau variabelnya pada pembilang, contohnya gini, 2x per 3 min 4y per 2 sama dengan 7. Nah, nanti ada satu lagi persamaan yang selanjutnya ya. Nah, ini nanti kerjakan dulu, kalikan dengan KPK pada penyebutnya ya. KPK pada penyebutnya apa tuh? 3 sama 2. Berarti KPK-nya berapa? Silakan ditulis di kolom komentar. Di kolom percakapan berapa KPK antara 3 dan 2? Iya, betul. Raihan ya menjawab pertama. Oke, selamat. Oke ya. Nah, jadi tidak terlalu pusing ya. Tadi ada yang katanya matanya sakit gara-gara ngelihat angka. Oke ya, kita main tebak-tebakan aja di sini ya. 3 dikali 2 berarti nanti kalikan KPK-nya dengan 6. Oke, selanjutnya adalah yang bentuk variabelnya terletak pada penyebutnya. Contohnya gini, 5 per x min 2 per y sama dengan 4. Yang satu lagi 2 per x tambah 3 per y sama dengan 2. Nah, ini untuk langkah mengerjakannya adalah pastikan penyebutnya sama. Ini x ya. Nah, ini y, berarti dia sama bentuknya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah eliminasi dengan menyamakan pembilang pada variabel yang akan kita eliminasi ya. Nah, jadi kalau udah sama, kita pengen eliminasi yang mana? Mau yang x apa yang y? Nah, kalau mau yang mengeliminasi si x, maka yang dilihat pembilangnya. Pembilangnya ini 5, yang ini 2, gitu ya. Maka untuk mengeliminasinya, yang atas nanti kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan berapa? 5, gitu ya. Paham ya? Nah, nanti kakak buat deh di sini ya. Nah, berarti nanti hasilnya jadi berapa tuh? 5 kali 2 jadinya 10 per x, dikurang 2 kali 2 jadinya 4 per y, sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Yang selanjutnya, kakak kalikan 5 duanya. Berarti berapa? 5 kali 2, 10 per x, ditambah 3 kali 5 berapa? 15 per y, sama dengan 2 dikali 2, 10. Nah, dengan begini x-nya sudah sama nih, 10 per x sama 10 per x. Nanti bisa kita hilangkan. Nah, seperti ini ya. Lalu ini dikurang, jadi min 4 dikurang 15, jadi min 19. Sama dengan 8 dikurang 10, hasilnya adalah minus 2 ya. Nanti tinggal ditukar aja posisinya ya. Nanti y-nya ke sini, jadi hasilnya y sama dengan min 19 per min 2 atau 19 per 2. Nanti bisa dicari x-nya. Paham sampai di sini? Kalau kelihatan. Oke, silakan aja di screenshot dulu ya. Silakan di screenshot dulu kalau mau. Oke. Ham. Nah, Rehan ham aja ham. Dulu sinyal. Paham, Kak? Oke ya, paham ya? Oke, sembari adik-adik mau mencatat, silakan dicatat dulu. Kita sembari mendengarkan azan Isya berkumandang.
kita mendengarkan azan Isya berkumandang. Nah, kita kembali lagi. Selanjutnya adalah yang 3 variabel ya. Yang 3 variabel gitu ya. Ini cara normalnya nih biasanya gini ya. Dan semuanya biasanya pakai cara kayak gini. Nah, ingat kuncinya ketika mengerjakan soal persamaan linear dengan 3 variabel, pastikan yang kita eliminasi variabelnya yang sama. Jadi misalkan yang pertama nih, kita mau menghilangkan Z sama Z nih, tinggal dijumlah aja ya, nanti Z-nya hilang. Berarti nanti antara persamaan pertama dan kedua akan terdiri atas X sama Y. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau eliminasi lagi, misalkan persamaan kedua sama ketiga nih yang belum, maka yang wajib kita eliminasi si Z-nya juga gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap konsisten kalau yang awal dieliminasi Z, maka yang selanjutnya juga yang dieliminasi Z. Sehingga nanti kebentuk X sama Y-nya lagi gitu ya, paham ya? Nah, nanti ketika ketemu X sama Y baru dieliminasi lagi seperti langkah yang ini. Ya. Nah, itu aja tipsnya kalau misalnya mengerjakan soal 3 variabel. Dan biasanya kalau soal 3 variabel ada beberapa soal ya, ada beberapa soal yang bisa kita kotak-katik persamaannya sehingga kita dapat menggunakan operasi langsung seperti ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Gitu deh. Dan yang terakhir adalah sistem persamaan linear tersamar. Tadi ada yang bertanya ya bagaimana untuk yang sistem persamaan linear tersamar. Itu sistem persamaan linear tersamar, bahasa lainnya adalah soal cerita. Jadi bagaimanapun juga untuk mengerjakan soal ini adalah adik-adik harus satu memiliki kepandaian dalam membaca ya. Insya Allah pada bisa semua membaca ya. Nah, yang kedua adalah banyak-banyak berlatih gitu. Jadi dengan banyaknya berlatih, bentuk-bentuk soal cerita ini kita akan terbiasa untuk mengerjakan SPL-nya. Oke, paham sampai di sini mengenai review dari penjelasan video pembelajaran kita tadi Kak Adi, dan linknya Kakak akan berikan lagi bagi yang belum memilikinya ya, bagi yang belum melihat ya, nanti tolong di-save. Mohon untuk tidak menulis apapun di ruang percakapan ya, di chat box. Silakan Kakak host untuk membagi link videonya kembali. Atau enggak, kalau tidak bisa dari rekan saya untuk membantu. Kakak admin minta tolong untuk membagikan link videonya. Oke, sudah, terima kasih untuk link videonya. Dan seperti biasa untuk link pembelajaran di Nurul Fikri ya. Nah, seperti biasa untuk menguji pemahaman adik-adik semua, Kakak berikan oleh-oleh nih. Terutama tadi buat Rehan sama siapa tadi ya yang menjawab pertama kali, yaitu soal TF-nya. Silakan Kakak host Kak Rizky untuk memberikan link TF-nya. Nah, itu link TF-nya ya. Link TF-nya yang bawahnya ya. Nah, oke. Berikut link TF 1 matematika, silakan adik-adik mengisinya. Baik, silakan diisi selama Kak, tolong geseran lagi saya catat. Ya, ya Kakak menghilang saja, tenang saja. Oke, kerjakan selama kurang lebih 5 menit ya ke depan. Silakan. Screenshot kalau tidak adik-adik bisa screenshot aja ya yang papan yang di depan, jadi baru bisa dilihat catatannya. Kalau nggak di foto kalau pakai handphone ya. Nah, nanti adik-adik mohon untuk tidak menghitung dulu ya sampai adik-adik mengisi semuanya TF-nya. TF-nya coba diisi dulu ya. Nah, saya kira buat Rehan aja Kak, Miftah ya, nanti Kakak kasih double nih buat kamu Miftah. Oke, nanti kalau misalkan kita ada kesempatan di akhir pembelajaran kita bisa saling kenal-kenalan ya, membagi-bagi informasi dari satu Nurul Fikri Indonesia ya. Iya. Bukannya emangnya buat Rehan doang ya. Ya sadar diri aja lah ya bagi yang kelasnya PPLS, NF untuk mengerjakannya gitu ya. Kalau bagi yang tidak, silahkan keluar dengan cara yang tidak terhormat. Salah. Oke, ayo cepetan. Kelasnya tuh tadi dikasih tahu ya, untuk mengisi kelasnya, isi. Tolong tidak menulis dulu apapun ya. Bagi yang ingin bercerita, coba dibuka aja deh suaranya. Kakak hostnya itu pengen nulis. Nanti kakak host tolong di highlight lagi untuk kelasnya diisi T2.
Nah, makanya ya, tunggu dulu, sabar ya. Kak, mohon doa semoga kepala saya nggak korslet ya. Amin ya robbal alamin. Ya, saya nulisnya IPS Kak, ulang lagi. Galak nih kakak nih tiba-tiba. Oke, silakan ditulis lagi, scroll tuh yang bagian atas. Nah, isi lagi apa namanya form linknya ya. Isinya dengan T02. T02 ya. Oke, Muhammad Lutfi. Oke. Oke, nama kelasnya gimana Kak? Oke ya, Zidan udah terjawab ya untuk nama kelas diisi T02. T02. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, selamat mengerjakannya. Semoga kepalanya tidak korslet. Amin.
Wah, luar biasa Kak bahas nomor 4. Baik, sudah selesai semuanya? Ada yang belum? Nah, Kakak pertanyaannya ada yang belum? Kalau ada yang belum, coba dibuka aja suaranya. Yang Kakak tanya yang belum, bukan yang sudah. Ada yang belum? Masa gue 100 sih? Iyalah. Sombong amat ya. Ya, alhamdulillah. Ai, sombong. Oke, tenang ya. Jangan begitu harusnya bahasanya. Masa gue 100 sih? Gini. Alhamdulillah Kak, saya dapat nilai 100 gitu. Terima kasih ya Kak, gitu. Jadi lebih rendah gitu. Kak izin, di sini sudah masuk Isa. Boleh, silakan Arif. Nah gitu ya, jadi tidak terlihat sombong. Ya. Nah, derajat cowok jadi naik gitu. Ya aku salah 2, ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Oke, ada lagi. Kak, kok aku bingung ya? Kok bingung ya? Gitu. Nggak apa-apa, bingung itu tanda orang mau pinter. Ya, selama kamu belajar konsisten dan tetap mengikuti pelajaran, insya Allah nanti lama-lama paham. Kak, saya nomor 3 salah pencet jawabannya. It's okay, nggak apa-apa. Muhammad Lutfi, amin. Nanti dibahaskan, Kak. Oke nih ya, Kak izin sholat. Baik, bagi yang adik-adik yang sudah masuk waktu sholat ya di wilayahnya masing-masing, silakan kalau mau izin sholat ya. Nanti kakak akan membahas setelah ini, kemudian nanti kita 19.40, nanti kakak akan kembalikan lagi ke Kak Host untuk menutup pembelajaran kita. Oke, baik. Alhamdulillah saya selalu bingung kalau NTK berarti OTW pinter. Iya, betul. Udah mulai pinter ya. Ntar lama-lama insya Allah lah kalau misalnya ikut kelas ini terus, insya Allah lama-lama pinter. Pinter ngelas. Oke. Ya. Amin aja. Aku bacanya aja bingung. Kalian lucu banget sih komennya. Bahasa Kak. Bahasa apa? CCC ini satu dari China, satu wak, satu dari bebek nih. CCC dan wak. Amin. Oke, ini sudah di screenshot ya? Sudah difoto? Ini udah difoto belum? Belum ya? Udah. Nanti bagi yang foto atau men-screenshot ya, untuk menambah-nambah pahala ya, coba dikirimkan filenya di ruang percakapan. Nah, itu lebih berfaedah. Insya Allah, kalau ada yang ngelihat gambarnya teman-teman di screenshot, dapat pahala tuh. Gitu. Jadi pahala gampang aja carinya. Ada yang men-screenshot atau memfoto? Nah, oke, baik. Wah, Zahra nih, Masya Allah ya. Nah, itu silakan tadi foto catatan yang tadi ya. Yeay, makasih. Oke ya, moga-moga Zahra diterima di Universitas PTN yang diinginkan, yang dicita-citakan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 1. Kakak akan membahas. Dibuka Kak TF-nya. TF-nya aja tadi udah nih kirim via WhatsApp. Tunggu sebentar ya. Nah. Ya, lagi dalam persiapan. Baik, ada request nomor yang ingin dikerjakan? Request dulu deh kita biar mengerjakan. Tadi kalau nggak salah nomor 4 ya. Nomor 4 Kak sama nomor 3 ya. Oke, kita prioritas di nomor 3 dan 4 dulu ya. Oke, baik. 3, 4, 5. Widih, ini TF dari mana ya sampai nomor 5? Jangan-jangan kamu SMP ya? Halo, Adek? Nggak salah masuk kan ruang kelasnya ya? Karena kalau 5, NF itu biasanya untuk SMP.
Pusing dewek dia. Sabar, 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 sabar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ini betul ya soalnya ya. Oke, soal nomor 3, jika ABC, nomor 3 dulu ya. Kita tulis 2x tambah 3y tambah z sama dengan 1. Yang kedua adalah x tambah 2y tambah 5z ya. Sama dengan 5. 3x tambah y tambah 2z sama dengan 2. Nah, berapakah nilai 4A ditambah 2B dikurang 2C ya gitu. Sama dengan titik-titik. Baik, di stop share dulu Kak. Oke, ini soalnya kayak gini ya. Nah, X, Y, Z-nya adalah ABC ya. ABC adalah penyelesaian. Nah, ini contoh yang 3 soal ya. 3 soal tadi kan ada 2 panah tuh ya. Yang satu diajarin cara yang normal gitu ya, dan semuanya bisa. Dan satu lagi kita bisa menggunakan operasi langsung. Kalau tidak percaya, silakan aja lihat foto yang dikirimkan oleh Nabila. Ya. Nah, ini contoh yang bisa dikerjakan secara langsung. Benar ini, 2x. Oke. Nah, cara mengerjakannya gimana? Yang persamaan 1 sama 2, coba adik-adik kurangin. Ini dikurang. Dikurang jadi berapa tuh? 2x dikurang x jadinya x ya. Kemudian 3y dikurang 2y jadinya plus y ya. Kemudian z dikurang 5z jadinya min 2z. Sama dengan 1 dikurang 5 berapa? Minus 4 gitu ya. Kemudian kakak tulis lagi persamaan ketiganya di bawahnya. 3x tambah y ditambah 2z sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kakak jumlahkan. Dijumlahin jadi berapa tuh? 4x ditambah 2y, ya tambah y ya, min 2z. Ini min 4z, maaf, min 4z ditambah 2z jadinya plus, min ya. Min 2z. Sama dengan min 4 tambah 2 berapa? Minus 2. Yang ditanya apa? 4A tambah 2B kurang 2C, di mana ABC-nya ngegantiin X, Y, sama Z. Berarti ini 4X jadi apa? 4A, 2Y jadi apa? 2B, dikurang 2Z jadi apa? 2C. Nilainya minus 2. Inilah jawabannya. Dah, seperti itu. Gitu ya caranya nomor 3. Paham? Oke. Nomor 4. Nomor 4, seorang anak melihat 2 balon udara di angkasa. Balon pertama berada 10 meter di atas permukaan tanah dan ketinggiannya bertambah 15 meter. Ini balon 1 ya. Balon 1. Setiap menit, berarti dari sini ini 15 meter gitu ya. Terus habis itu dia naik ke atas. Nah, ditambah 10 meter, salah. 10 meter. Nah, berarti kakak tulis aja H. Fungsinya H, berarti awalnya 10, nanti nambah setiap menitnya 15 T gitu ya. Kemudian untuk yang balon keduanya, nah, balon keduanya dia apa tuh? Berada pada ketinggian 120 meter. Ini ketinggiannya 10 meter ya. Ini 120 meter dan apa tuh?
ketinggiannya berkurang 20 meter setiap menit. Berarti nanti ini H1, H2-nya adalah 120 berkurang 20 meter setiap menit ya. H adalah ketinggian dan T adalah waktu ya. Yang ditanya adalah pada saat ketinggian balon kedua sama dengan 2 kali ketinggian balon pertama. Berarti H2 sama dengan 2 kali H1 ya. Ketinggian. Dah. Baik. Dah. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada balon pertama, dia berada 10 meter dari permukaan tanah dan setiap naik dia 15 kali ya. Jadi 15 kali T. Kemudian sedangkan ada balon yang kedua, dia turun dengan ketinggian awal 120 meter dan akan berkurang 20 setiap menit ya. Nah, nanti hanya kakak tulis sebagai ketinggian ya. Jadi kalau H1 jadi ketinggian balon 1, H2 ketinggian balon kedua. T-nya adalah waktu, waktunya dalam menit. Kemudian yang ditanya adalah ketinggian H2 sama dengan 2 kali H1. Berarti H2 itu yang mana? Ini ya. Nah, tinggal kita tulis aja. Berarti 120 dikurang 20T sama dengan 2 kali ketinggian yang pertama apa? 10 ditambah 15T gitu ya. Maka nanti 120 min 20T sama dengan 20 ditambah 30T ya. Kalikan satu-satu ke dalam. Kemudian ini 20 pindahkan ke sana, jadi 120 kurang 20 sama dengan 30T ditambah 20T. Maka hasilnya 100 sama dengan 50T. Gitu ya. Nah, T-nya berarti berapa tuh? T-nya berarti dapatlah, sini ya. Nanti T-nya berarti sama dengan 100 dibagi 50. Dapatlah 2 menit. Nah, yang ditanya adalah berapa ketinggian balon pertama ya. Nah, balon pertama ini ya. Nah, maka yang ditanya H1-nya berapa? H1-nya berarti sama dengan 10 ditambah dengan 15 dikali T. Berarti 10 ditambah 15 kali 2 menit ya. Jadi 10 tambah 30 sama dengan 40 meter. Gitu. Jadi jawabannya yang mana tuh Kak? 40 meter. Nah, jawabannya yang B ya, ketinggian balon pertama. Nah, seperti itu. Oke, baik adik-adik. Dengan berakhirnya tadi sesi pembahasan soal nomor 3 dan nomor 4, kita juga masuk ke penghujung acara. Mau catat Kak? Iya, di screenshot aja ya. Oke, Kakak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Nah, sekarang dengan berakhirnya pembahasan tadi, berakhir juga sesi pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Sebelum kakak kembalikan, kakak mempunyai 3 pesan buat adik-adik semua ya. Yang pertama adalah selalu mencuci tangan ya, untuk menjaga kebersihan. Dan yang kedua, jangan lupa mengenakan masker apabila adik-adik keluar ruangan atau berkumpul atau bertemu orang dengan menerapkan social distancing ya. Dan yang ketiga adalah senantiasa perbanyak ibadah gitu ya, baik bagi yang muslim untuk sholat, sedekah, nah terus kemudian berpuasa gitu ya, dan bagi yang non-muslim dengan beribadah, kemudian sama jangan lupa berlaku baik bagi manusia maupun bagi alam sekitar. Nah, supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihindari dari hal-hal yang buruk termasuk wabah virus pandemi COVID-19 ini. Baik, sekian dari Kakak. Terima kasih atas atensi dan perhatian adik-adik semua yang luar biasa. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Friski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Haidiri Ilyas. Ya, luar biasa ya, asik sekali untuk hari ini. Tadi di chat Zoom ramai sekali, tumben-tumben ya. Biasanya
pada sepi gitu ya. Hari ini ramai banget gitu ya, sampai ada giveaway, ada hadiah 1-2 juta lah. Luar biasa ya Kak Haidir. Terima kasih ya untuk Kak Haidir Ilyas yang sudah memberikan materinya hari ini. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Kemudian terima kasih juga untuk adik-adik semuanya ya. Tetap semangat ya untuk mengikuti PJJ. Jangan lupa juga besok ada jadwal PJJ ya, pukul 13.00. Kemudian mungkin cukup sekian dari kakak. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.